声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 126, Ramalan Tidaklah Maha Kuasa. Kak, kamu terlalu khawatir. Tidak, kamu hanya terlalu teliti. Klein tiba-tiba bersemangat. Dia tersenyum dan berkata, Melissa, kekhawatiranmu sangat masuk akal. Memang benar aku sedikit lapar. Ya, biarkan aku berganti pakaian dan mandi. Walau mulutnya sudah berair. Yang lebih penting adalah memastikan keberadaan instigator Trissy. Tak seorang pun tahu tindakan gila apa yang akan dilakukan si bajingan itu untuk membalas dendam pada masyarakat. Baiklah, Melissa tidak mengangkat kepalanya tetapi melanjutkan revisinya. Ketuk, ketuk, ketuk. Klein berlari ke lantai 2 dan memasuki kamar tidurnya. Ia mengunci pintu, melepas jaket, dan sarung pistol di ketiaknya. Kemudian, ia mengeluarkan pisau perak sederhana dari laci. Setelah menyegel kamarnya dengan dinding spiritualitas, dia menarik napas, menenangkan emosinya, dan berjalan 4 langkah berlawanan arah jarum jam. Setelah membaca mantra seperti biasa, Klein muncul sekali lagi di istana yang tinggi di atas kabut abu-abu. Ia mulai terbiasa dengan ocehan gila yang didengarnya selama proses pemindahan. Setelah menyelesaikan beberapa ritual hari itu, ia memijat pelipisnya karena ia sedikit lelah. Ia memerintahkan sepotong kulit kambing berwarna coklat untuk muncul di atas meja perunggu panjang. Klein berpikir serius, lalu menuliskan ramalannya, di mana Trissy. Dia tidak yakin apakah nama itu ditulis dengan benar, tetapi dia bisa menggunakan penampilan gadis itu dan informasi rinci lainnya sebagai panduan juga. Ia memegang kulit kambing itu dan bersandar ke kursi. Ia mengingat hal-hal yang berkaitan dengan Trissy di kepalanya, lalu membacakan ramalan itu 7 kali. Dia mengosongkan pikirannya, menutup matanya, dan memasuki alam mimpi dengan bantuan kogitasi. Dalam pemandangan ilusi di tengah kabut, ia melihat lokomotif uap yang menyemburkan asap tebal dan percikan api. Ia juga melihat deretan kursi kulit di gerbong kereta yang bersih. Trissy yang lembut dan manis dengan wajah bulat dan mata jenjang duduk di dekat jendela. Ada topi jala kotak-kotak di atas meja di depannya. Klein berulang kali mencoba mengonfirmasi nomor kereta, tetapi ia gagal menemukannya. Tak lama kemudian, ia tak dapat menahan tekanan itu dan meninggalkan mimpinya. Meja perunggu panjang dan bintang-bintang merah tua yang samar-samar muncul di depan matanya lagi. Aku hanya bisa memastikan bahwa Trissy naik lokomotif uap dan meninggalkan Tingen. Tidak ada petunjuk lagi. Sepertinya ruang misterius ini hanya membantuku menghilangkan gangguan, tetapi tidak banyak membantu meningkatkan standar ramalanku. Klein mengetuk tepi meja dan memikirkan langkah selanjutnya. Melalui ramalan itu, ia bisa sepenuhnya yakin bahwa targetnya dulunya adalah Triss Instigator. Namun, Trissy yang baru sudah melarikan diri dari Tingen. Mengingat keadaannya, ia tidak berpikir ramalan barunya akan membantu Dun. Klein segera mengambil keputusan. Kapten sudah mengatakan bahwa dia akan mengirim telegram ke Backlund, pelabuhan Enmat, dan tempat-tempat pemberhentian utama lainnya di sepanjang rel kereta api. Sehingga Trissy akan dimasukkan ke dalam daftar orang yang dicari di seluruh negeri. Aku tidak akan melaporkan hasil ramalan itu, kalau itu akan menimbulkan kecurigaan terhadapku. Klein segera mengambil keputusan, karena terlepas dari peringatannya, Dun sudah menggunakan tindakan yang paling tepat untuk menindaklanjuti masalah itu.
Karena ia tidak dapat melihat nomor kereta dalam ramalan mimpi, menggunakan bandu roh dan metode lain akan sama tidak efektifnya, bahkan jika ia mencoba melakukannya melalui proses eliminasi. Persis seperti situasi cerobong merah. Pada saat itu, dia merasa terkuras secara mental, sehingga dia tidak bertahan lebih lama di atas kabut kelabu, tetapi menyelimuti dirinya dengan spiritualitasnya dan menirukan perasaan terjatuh. Ketika dia kembali ke kamarnya, pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang daging kambing yang lezat dan berkilau. Aku harus menambahkan sedikit adas. Puji nyonya. Klein menelan ludahnya, dengan cepat menyingkirkan dinding spiritual, dan membuka pintunya. Keesokan paginya pada pukul 9 kurang 20 menit, dia memasuki perusahaan keamanan Blackton dengan tongkat di tangan. Selamat pagi, Klein. Aku punya kabar baik. Rosanne melambaikan tangannya dengan penuh semangat dari balik meja resepsionis. Mata Klein berbinar saat dia bertanya, kita menangkap Tracy. Tracy, siapa dia? Rosanne yang berpakaian hijau tampak kebingungan. Kamu mungkin tidak mengenalnya. Apa kabar baiknya? Klein mengalihkan topik pembicaraan. Rosanne menjawab dengan senyum berseri-seri, permintaan kapten telah disetujui. Kepolisian akan memindahkan 2 anggota staf polisi yang pernah mengalami kejadian supranatural untuk menjadi petugas di sini. Akhirnya saya tidak perlu sering begadang sepanjang malam. Puji nyonya, itu berita bagus, Klein menimpali dengan tulus. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Rosanne, ia melewati pemisah dan pergi ke bawah tanah. Ia berencana untuk melanjutkan pelajaran mistisismenya. Ketika dia melewati kantor kapten dan ruang hiburan Nighthawks, dia menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Dia melihat Dun, Leonard, dan yang lainnya masih di sana. Itu berarti bahwa penyelidikan pencarian dan eliminasi malam sebelumnya gagal menghasilkan sesuatu yang berharga. Sisanya akan diserahkan ke kantor polisi, sehingga mereka dapat mengurus tugas-tugas tindak lanjut yang membosankan. Awalnya, Klein ingin mengobrol dengan kapten untuk mendapatkan informasi terkini tentang situasi tersebut. Namun, ia melihat kapten sedang sibuk mengetik telegram, jadi ia memutuskan untuk tidak mengganggunya. Ia bisa bertanya lagi kepada kapten saat makan siang. Ia masuk ke bawah tanah dengan mengikuti tangga dan melihat 2 lampu gas klasik di rak logamnya. Ia melihat koridor yang selalu sepi yang diterangi oleh cahaya di balik kaca. Dia menghirup angin dingin namun menyegarkan, melangkah beberapa langkah, lalu tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba melihat ke arah lampu gas dan alisnya perlahan berkerut. Dia telah membuat kesalahan fatal. Suatu kesalahan yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dari bumi. Dalam ramalannya di atas kabut abu-abu malam sebelumnya, Klein melihat Tracy menaiki lokomotif uap. Oleh karena itu, secara tidak sadar ia percaya bahwa ada sesuatu yang terjadi pada saat itu. Namun, dunia ini belum menemukan lampu listrik atau peralatan serupa. Ketika langit mulai gelap, hampir tidak ada lokomotif uap yang beroperasi untuk mengangkut manusia. Klein, yang terbiasa dengan kereta api yang beroperasi di malam hari, secara naluriah tidak menyadari fakta itu. Dengan kata lain, itu bukanlah sesuatu yang terjadi tadi malam. Itu adalah pemandangan dari masa depan, yang berarti hal itu akan terjadi hari itu atau lusa. Jantung Klein berdegup kencang dan dia mondar-mandir. Kemudian dia naik ke atas lagi. Dia mengetuk dan membuka pintu ruang hiburan, dan dia melihat Leonard sedang membaca puisi di dekat jendela, tampak tak berdaya. Klein mengabaikan Kenley, Royal, dan seekat Trom yang sedang bermain kartu. Ia menatap Leonard dan berkata, "Aku punya pertanyaan untukmu.
Apakah kamu ingin belajar trik untuk menghibur para wanita? Goda Leonard sambil meletakkan selected poems karya Roselle. Dia keluar dari ruang hiburan dan mengikuti Klein menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Dia lalu menatap mata Klein dan berkata sambil terkekeh, "Sepertinya kamu berhasil meramal tadi malam." Klein tidak menjelaskan lebih lanjut tetapi berkata terus terang, "Saya meramalkan bahwa Trissy akan berangkat dengan lokomotif uap." Setelah percakapan mereka di rumah kerja di Westboro, dia tidak keberatan tampil sedikit istimewa di hadapan Leonard. Lokomotif uap, kereta paling awal berangkat pukul 7 pagi. Leonard mengeluarkan jam saku dari kemejanya dan membukanya untuk melihatnya. "Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku akan memberitahu Kapten bahwa aku menerima informasi yang dapat diandalkan." Ia segera naik ke atas dan meninggalkan perusahaan keamanan Blackton. Setelah pergi beberapa menit, ia kembali dan masuk ke kantor Dunsmith. Klein menghela napas lega dan melihat Kapten mengirim telegram setelah mengumpulkan Nighthawks lainnya yang sedang bermain kartu. Mereka segera keluar dari pintu. Mengingat apa yang terjadi sebelumnya, ia merasa bimbang. Itu adalah pelajaran yang berbeda dari yang ia terima dari kematian badut berjas itu. Ia telah melakukan kesalahan dengan karakteristik yang sama yang membuatnya tampak lebih memahami pelajaran ini, meninggalkan kesan yang lebih dalam padanya. Melewati gudang senjata dan memasuki ruang tugas, dia melepas topi dan mantelnya, lalu menggantungkannya di rak pakaian. Neil tua baru saja selesai membuat kopi bubuk. Ia dengan senang hati menyesapnya dan bertanya, "Apakah Anda mau?" "Baiklah." Klein duduk, tanpa beban seolah-olah dia baru saja kembali ke rumah. Neil tua meliriknya dan mengerutkan kening, lalu menyindir, "Masih 3 potong gula dengan sesendok susu. Kamu suka sekali makanan manis. Ini berbahaya bagi gigi dan tubuhmu." "Tidak, tidak, tidak. Saya hanya suka rasa manis saat minum kopi. Saat memanggang steak atau daging panggang, saya lebih suka garam mawar, lada hitam, adas, dan bumbu lainnya." Klein selalu percaya bahwa ia adalah penggemar semua rasa. Neil tua menghabiskan kopinya dengan cepat. Ia mendorongnya dan berkata, "Apakah kamu ingin istirahat dulu atau langsung mulai?" "Biarkan aku tenang sebentar." Kapten dan tim mendapat informasi tentang keberadaan Trissy, dan mereka sedang dalam perjalanan ke stasiun lokomotif uap. "Aku ingin tahu apa hasilnya nanti," Klein mendesah. Neil tua mendecak lidahnya dan berkata, "Apakah informasinya cukup rinci? Apakah mereka yakin kereta mana itu?" "Tidak, itu belum dikonfirmasi," kata Klein sambil mengerucutkan bibirnya. Neil tua tiba-tiba tertawa. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan gagal jauh lebih tinggi daripada berhasil. Trissy seharusnya adalah Beyonder Sequence 7 dan Beyonder di level itu tidak akan mudah ditangkap. Heh, jangan mengandalkan ramalan, ramalan tidak maha kuasa. Kamu hanya akan memperoleh tanda-tanda simbolis yang sangat mudah ditafsirkan secara salah atau diabaikan. Klein mengingat kesalahan yang dilakukannya kali ini dan merasa sedih. Ia mengangguk dengan tulus. "Ya, ramalan tidaklah maha kuasa." Setelah mengatakan itu, dia mendesah. Pikiran, tubuh, dan jiwanya tiba-tiba memasuki kondisi ajaib. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke belakang, berniat untuk menghembuskan napas. Tepat saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara samar yang pecah di telinganya. Dia merasakan sesuatu larut dalam dirinya, menyatu dengan jiwanya. Klein setengah menutup matanya dan merasakan perasaan unik dan tak terlukiskan itu dalam keheningan. Klein tidak memerlukan siapapun untuk memberitahunya bahwa itu adalah hasil pencernaan lengkap ramuan sihir.
Kota pertama yang dilewati Sungai Tusok setelah mengalir melalui kota Tingen disebut Winia. Kota ini juga merupakan tempat pemberhentian pertama lokomotif uap dari Tingen ke Baekloon. Di peron, Trissy berganti ke gaun krem panjang dan mengenakan topi bundar wanita. Kain kasa jala halus menjuntai dari tepi topinya, menutupi setengah wajahnya. Penampilannya menjadi kabur dan tak terlihat. Dia telah mengirim telegram kepada rekannya di Tingen untuk mengingatkan orang lain agar berhati-hati. Dia memberitahu mereka bahwa dia telah menggunakan uang hasil curian untuk membeli tiket lokomotif uap ke Baekloon. Alasan Trissy tidak naik kereta dari Tingen tetapi pergi ke hilir ke Winia adalah karena dia masih memiliki naluri dan pengalaman yang kaya sebagai seorang pembunuh. Merayu, sebuah kereta api mengeluarkan peluit panjang dan tajam saat raksasa logam panjang itu berhenti di samping peron sambil menyemburkan asap dan percikan api. Trissy tidak membawa barang bawaan apapun dan memasuki kabin pertama. Pada saat yang sama, ia memutuskan untuk turun dari kereta setelah melewati 3 stasiun dan memasuki Baekloon melalui metode lain. Di ruang bawah tanah Katedral Saint Helena, Klein memejamkan mata dan bersandar di kursinya. Ia mencerna ramuan itu hingga tuntas, dan samar-samar ia melihat bintang-bintang ilusi satu demi satu. Bintang-bintang itu tampaknya memiliki hubungan yang membingungkan dengannya, dan mereka tampaknya ingin menggumpal dan menyatu menjadi satu. Setelah rasa lapar dan haus yang tak terlukiskan mereda, Klein kembali normal dan berhenti mengalami pengalaman tambahan apapun. Tapi pikiranku terasa jauh lebih rileks dan murni. Dia membuka matanya dan berpikir. Pada saat itu, ia tahu bahwa ia telah menjadi seorang pelihat yang sejati dan lengkap. Penguasa misteri bab 127 meletakkan fondasi. Cahaya lampu gas bersinar melalui kaca, menerangi ruang jaga. Neil tua selesai membolak-balik korannya, menyeruput kopi, dan menatap Klein. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu sudah tenang? Atau apakah kamu butuh segelas anggur, atau uang muka gaji, atau hari libur? Klein, yang telah mencerna ramuan pelihat sepenuhnya, mencoba mengubah saklar yang mengaktifkan penglihatan rohnya dengan cogitation. Dia tidak ingin hal itu terlalu kentara. Dirinya yang sekarang tidak perlu lagi bergantung pada gerakan fisik untuk mengaktifkan spirit vision-nya. Oleh karena itu, ia dapat menggunakan pendekatan yang lebih tersembunyi untuk mencapai tujuannya, misalnya, mengelus sendi-sendi jari tengahnya dengan ibu jarinya secara berurutan. Atau mengklik 2 kali dengan geraham kirinya. Klein mempertimbangkan situasi-situasi di mana ia perlu menggunakan spirit vision-nya sambil memegang pistol di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengklik gerahamnya. Geraham kirinya akan digunakan untuk mengaktifkan spirit vision, dan geraham kanannya untuk menonaktifkannya. Setelah berulang kali menyarankan pada dirinya sendiri, dia menyelesaikan perubahannya. Dia kemudian membuka matanya dan tersenyum. Saya hanya terlalu khawatir dengan operasi Kapten. Saya tidak perlu menenangkan diri. Pada saat yang sama, ia mengklik geraham kirinya 2 kali dan mencoba mengaktifkan spirit vision-nya. Ia ingin membiasakan diri dengan metode ini secepat mungkin. Batuk, batuk, batuk. Neil tua mulai batuk hebat. Ia batuk sampai wajahnya memerah, seperti lobster yang dimasak. Apa yang terjadi? Klein membeku sebelum bertanya dengan khawatir. Dia mengamati aura Old Neil dengan serius, hanya untuk menyadari bahwa warna yang mewakili kesehatannya masih normal, hanya sedikit kusam karena usianya. Neil tua terbatuk selama hampir 20 detik sebelum akhirnya bisa bernapas lega. Ia meraba cangkir kopinya dan perlahan-lahan menyesapnya.
Semua orang membuat kesalahan. Aku tersedak minumanku tadi. Bagaimana kalau kita mulai pelajaran mistisisme kita hari ini? Baiklah. Klein menggertakkan gigi geraham kanannya 2 kali tanpa suara. Klein gembira, namun frustrasi karena dia telah mencerna ramuan pelihat seminggu atau 2 minggu lebih cepat dari prediksinya. Dia tentu senang karena dia terbebas dari risiko kehilangan kendali dan akan segera maju, memperoleh lebih banyak kekuatan Beyonder. Itu adalah sesuatu yang akan membuat siapapun senang dan gembira. Namun dia juga frustrasi, karena hal itu mengganggu rencana dan jadwalnya. Mengingat fakta bahwa ia masih harus tinggal bersama Tingen Nighthawks untuk beberapa waktu, Klein berpikir bahwa diam-diam maju ke Clown bukanlah pilihan yang paling bijaksana. Jika ia melakukannya, ia akan terus-menerus khawatir akan ketahuan, dan ia tidak akan dapat menggunakan kemampuannya saat ada misi, membuatnya semakin berbahaya bagi dirinya sendiri. Ia berencana untuk belajar dari spirit medium Dali dan mengajukan lamaran kepada atasannya. Ia akan menggunakan kontribusinya untuk mendapatkan resep dan bahan-bahan yang luar biasa sebelum secara resmi maju ke sekuens 8 Nighthawk. Namun, ada perbedaan antara menguasai ramuan dalam sebulan dan setahun. Klein dapat bertahan dalam pengawasan katedral suci dan menjadi berbakat dalam hal pengasuhan, tetapi dia tidak ingin para petinggi mencurigainya. Dia perlu menemukan alasan yang meyakinkan untuk menjelaskan keadaannya. Dia berencana untuk menggunakan waktu sebelum ramuan peramal dicerna sepenuhnya untuk meletakkan beberapa fondasi dengan kapten. Misalnya, dia akan menyebutkan bahwa dia merasakan spiritualitasnya menjadi lebih aktif setiap kali dia pergi ke klub ramalan. Atau berpura-pura dengan santai menggambarkan hukum peramal yang dia peroleh dari membantu orang lain meramal nasib mereka. Dia juga bisa menyebutkan bahwa dia tidak mendengar suara-suara yang seharusnya tidak dia dengar, atau melihat hal-hal yang tidak boleh dilihatnya. Dengan cara ini, para petinggi Nighthawks akan berpikir bahwa dia secara tidak sengaja mempelajari sesuatu dari Dali saat menyelesaikan misinya dan telah melakukan pekerjaan yang lebih teliti daripadanya. Hal ini akan membuat para petinggi lebih fokus pada meringkas hukum dan menemukan metode bertindak, sehingga mengurangi kecurigaan yang ditujukan pada Klein. Dengan begitu, aku bahkan bisa membantu kapten dan yang lainnya belajar tentang metode akting. Klein menambahkan dalam hatinya, dia merasa bahwa Dun Smith adalah kapten yang baik. Dia tidak memiliki kekurangan yang mencolok selain ingatannya yang buruk. Karena itu, dia ingin mengurangi risiko Dun kehilangan kendali dan membuatnya lebih kuat. Tentu saja, Klein juga dapat memilih untuk mendaftar setelah 1 tahun untuk menghindari risiko apapun. Namun, kebetulan yang terus-menerus dan cerobong merah yang dilihatnya dalam ramalan mimpinya tidak memberinya pilihan selain meningkatkan kemampuannya sesegera mungkin. Saya akan meletakkan fondasi dengan kapten 3 atau 4 kali selama 2 minggu ke depan sebelum mengajukan permintaan saya secara resmi. Pada saat yang sama, saya dapat menuju ke pasar bawah tanah untuk melihat apakah ada bahan-bahan luar biasa yang diperlukan. Bahan-bahan itu mungkin akan sangat mahal. Klein segera membuat keputusan dan memfokuskan perhatiannya sekali lagi pada pelajaran mistisisme. Waktu berlalu dengan cepat saat waktu makan siang perlahan mendekat. Neil tua menghabiskan kopinya dan membersihkan barang-barang di atas meja sambil tertawa. Pelajaran mistisismemu akan segera berakhir. Dari ujian tadi, sepertinya kau sudah bisa membuat jimat untuk dirimu sendiri. Itulah rencanaku untuk beberapa hari ke depan. Klein menghela napas puas. Jimat-jimat itu berbeda dari jimat pelindung yang diberikannya kepada Benson dan Melissa. Jimat-jimat itu harus diukir dengan bantuan sihir ritual,
dan jimat-jimat itu memiliki kemampuan unik tertentu yang dapat digunakan dalam pertempuran. Namun, jimat tingkat rendah tidak dapat melakukan segalanya. Spiritualitas yang terkandung di dalamnya akan berkurang seiring waktu dan harus diperbarui setiap 2 minggu. Selain itu, ia perlu mengaktifkannya dengan mantra khusus, mustahil untuk menggunakannya sesuka hati. Lebih jauh lagi, jimat yang digunakan oleh Nighthawks masih terbatas pada wilayah kekuasaan Dewi Malam. Klein hanya dapat membuat 3 jenis jimat yang berbeda untuk saat ini. Yang pertama adalah jimat tidur, dan efeknya mirip dengan kemampuan Dun Smith dan Leonard Mitchell untuk membuat seseorang tertidur dengan nyanyian mereka. Yang kedua adalah jimat Requiem, yang mampu menenangkan hantu, jiwa, zombie, dan sejenisnya. Jimat ini juga dapat menangani roh jahat dan pendendam sampai batas tertentu. Yang terakhir adalah jimat mimpi. Kemampuannya memungkinkan penggunanya untuk memasuki mimpi orang lain. Kemampuan ini mirip dengan kemampuan Midnight Put dan Nigma dari Sleepless Sequence, jadi Dun dan Leonard tidak memerlukan jimat ini. Corpse Collector Frye, Sleepless Royal, dan Kenley akan membawa 1 atau 2 jimat, tetapi mereka sudah lama tidak membutuhkannya. Mereka sering membawa jimat mereka kembali ke Old Neil agar dia bisa mengisi ulang jimat tersebut. Neil tua melirik Klein dan tersenyum. Aku ingat kamu bilang kamu banyak berlatih bulan ini dan kehabisan bahan. Apa kamu akan pergi ke pasar gelap? Klein terkejut pada awalnya sebelum dia mengangguk dengan hati sedih. Ya, dia jelas tahu harga bahan-bahannya. Dia hanya bisa berharap bahwa dia berhasil membuat jimat itu pada percobaan pertamanya daripada membuang-buang bahan. Setelah diberi misi membawa makan siang ke bawah tanah, Klein mengenakan jaket dan topinya sebelum kembali ke perusahaan keamanan Blackton di lantai 2 dengan tongkat di tangan. Saat dia berjalan melewati ruang hiburan, dia melihat Leonard dan yang lainnya telah kembali dan sedang menikmati makan siang mereka. Tok, 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 dia mengetuk pintu kapten. Silakan masuk. Suara Dun terdengar lembut. Klein mendorong pintu hingga terbuka dan melepas topinya. Kapten, apakah kau berhasil menangkap instigator Tracy? Dun mengusap pelipisnya dan menggelengkan kepalanya karena kelelahan. Kami tidak menemukannya di stasiun Tingen, tetapi menurut telegraf yang kami terima dari Backlund, seorang penumpang melihatnya di gerbong kelas 1 di kereta paling awal. Sayangnya, dia turun di tengah perjalanan. Sungguh disesalkan, Klein mendesah meskipun ia sudah menduga hal ini. Ramalan tidaklah maha kuasa. Mata abu-abu Dun menatapnya tajam. Tidak perlu tertekan. Tidak mudah untuk menangkap Beyonder Sequence 7. Paling tidak, kami berhasil menghentikan ritual jahat Tracy dan menyelamatkan sedikitnya 40 nyawa tak berdosa. Lebih jauh lagi, kami memahami situasinya sekarang. Dia tidak bisa lagi melakukan kejahatan sesuka hatinya. Jika dia mencoba melakukan hal serupa, dia akan ketahuan, ditemukan, dan dilaporkan kapan saja. Cepat atau lambat, dia akan ditangkap oleh Nighthawks, Mandated Punishers, atau Machinery Heavyman. Bahkan ada kemungkinan dia akan dibunuh. Semoga saja begitu. Semoga Dewi memberkati kita. Klein menggambar bulan merah di dadanya. Setelah itu, dia berhenti sejenak dan merenungkan kata-katanya. Kapten, saya tidak mendengar suara-suara yang tidak diinginkan atau melihat penglihatan yang tidak diinginkan selama lebih dari seminggu ini. Itu juga berlaku bahkan saat saya sedang merenung atau menggunakan penglihatan roh saya. Benarkah? Dun mengernyitkan alisnya, bingung. Klein segera menjelaskan, saya merasa bahwa saya hampir mencapai kendali penuh atas ramuan peramal.
Ini mungkin karena kunjungan saya yang sering ke klub ramalan dan membantu orang lain meramal nasib mereka. Kenapa menurutmu begitu? Dun segera mengubah posisi duduknya, ekspresinya kosong. Klein menambahkan kegagapan dalam kalimatnya. Setiap kali aku pergi ke klub ramalan, aku bisa merasakan spiritualitasku menjadi lebih aktif. Dan setiap kali aku membantu seseorang meramal sesuatu, hati, tubuh, dan jiwaku menjadi lebih rileks. Aku juga membuat seperangkat aturan untuk seorang pelihat. Aku telah mengikutinya dengan ketat, seperti bagaimana seorang pembongkar misteri dapat melakukan apapun yang kau inginkan, tetapi tidak menyakiti. Aku menemukan inspirasi dari pepatah ini dan mencoba membuat pepatah yang dirancang untuk pelihat. Saya pikir ini mungkin cara yang efektif untuk membantu Beyonder mengendalikan ramuan mereka lebih cepat dan mengurangi risiko kehilangan kendali. Sama seperti Madame Dali yang selalu menjadi spirit medium. Tidak diketahui kapan Dun mengeluarkan pipanya. Ia menempelkannya di hidungnya dan menghirupnya, seolah-olah melupakan Klein saat ia berpikir selama beberapa menit. Tebakan yang luar biasa dan uji coba yang menarik. Klein hanya ingin menyebutkannya sebentar kali ini untuk menyiapkan alasan yang mendasarinya, jadi dia tidak mengatakan apapun lebih lanjut. Dia beralih ke nada setengah bercanda dan berkata, mungkin aku akan menjadi Nighthawk tercepat dalam sejarah yang menguasai ramuan sekuens 9. Semoga Dewi menjagamu, Dun memberkatinya, tidak menanggapinya dengan serius. Ia kemudian kembali tenggelam dalam pikiran mendalam. Menyaksikan ini, Klein berbalik dan mengucapkan selamat tinggal sebelum meninggalkan kantor kapten. Dia sedang menutup pintu kamar ketika tiba-tiba dia memikirkan pertanyaan sulit lainnya. Bagaimana mungkin dia bisa bertindak sebagai badut? Haruskah aku bergabung dengan sirkus? Tidak ada sirkus tetap di Tingen, semuanya sirkus keliling. Ekspresi Klein menjadi sedikit getir. Menjadi seorang pelihat masih merupakan pekerjaan yang cukup terhormat. Klein masih bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi bahkan jika ia terlihat oleh seseorang yang dikenalnya. Namun jika ia menjadi seorang badut, tidak mungkin reputasinya akan bertahan. Mungkin ada cara lain untuk bertindak sebagai badut. Tidak ada sirkus atau badut ketika daftar penghujatan terungkap ke dunia. Lupakan saja, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk maju selama 2 atau 3 minggu lagi, jadi tidak perlu mempertimbangkan ini untuk saat ini. Klein menghindari pertanyaan itu dan menuju ke area penerimaan tamu. Dia berjalan menuju Rosanne, Mrs. Oriana, dan Brett untuk mengambil makan siangnya dan Old Nail. Penguasa misteri bab 128, si bodoh miskin. Setelah makan siang, Klein hanya beristirahat selama setengah jam sebelum bergegas ke klub menembak untuk berlatih menggunakan revolvernya. Dia tidak berani bersantai sedikit pun. Setelah berlatih menembak setiap hari dan menghabiskan lebih dari 1000 peluru, ia akhirnya berhasil menembak dengan cukup baik hingga mendapatkan persetujuan dasar dari Dun Smith. Ia cukup jago menembak sasaran tetap. Setelah berlatih sebentar, ia menyimpan revolvernya dan menghentikan kereta kuda di dekat rumah guru tempurnya, Gawain. Kemudian, ia berjalan kaki selama 10 menit sebelum tiba di pintu. Ia berganti pakaian kesatria yang telah dijemur di bawah sinar matahari. Setelah berlari, lompat tali, angkat beban, jongkok, dan latihan lainnya, belum lagi latihan gerak kaki dan pukulan, keringat membasahi sekujur tubuhnya, dan ia merasa kelelahan. Beristirahatlah selama 15 menit. Rambut putih pirang Gawain dan garis-garis wajah yang dalam membuatnya tampak keras dan tegas. Ia mengeluarkan arloji sakunya dan membukanya untuk melihat waktu. Sejak mereka pertama kali memulai pelatihan,
dia pada akhirnya tetap diam. Dia hanya berbicara kepada Klein ketika ada kebutuhan untuk mengganti metode pelatihan atau untuk memperbaiki salah satu kesalahan Klein setiap kali kesalahan itu muncul. Klein terengah-engah, tetapi ia tidak berani langsung beristirahat. Ia melangkah maju mundur perlahan. Umpan balik paling langsung dari latihan tempurnya adalah bahwa ia menjadi jauh lebih kecoklatan. Kulitnya berubah menjadi perunggu di bawah sinar matahari. Gawain menyimpan jam sakunya dan berdiri di samping lapangan latihan kasar di belakang rumahnya. Ia menyilangkan lengannya sambil memperhatikan Klein yang mulai tenang. Ia setenang patung marmer. Guru, selain bertarung dengan tinju, maukah Anda mengajari saya cara menggunakan pedang lurus, pedang lebar, rapier, dan tombak? Klein bertanya dengan proaktif. Dia sedang dalam suasana hati yang baik, karena dia baru saja mencerna ramuan pelihat. Dia pernah melihat senjata seperti pedang lurus dan rapier di ruang koleksi Gawain sebelumnya. Ada juga pelindung dada dan pelindung seluruh tubuh. Dia tahu bahwa Gawain tidak hanya jago bertarung jarak dekat. Bermandikan sinar matahari, Gawain mengalihkan pandangannya ke arah Klein. Ia merendahkan suaranya dan menjawab, "Tidak ada gunanya bagimu untuk mempelajari semua itu. Semua senjata itu sudah ketinggalan zaman, dan satu-satunya tempat untuk mereka adalah di museum atau koleksi pribadi para kolektor." Dia terdiam beberapa detik sebelum menambahkan dengan suara yang telah mengalami pasang surut kehidupan, "Mereka telah disingkirkan. Kalian seharusnya fokus pada senjata. Bahkan pertempuran hanyalah pelengkap." Klein menatap gurunya yang lesu dan tertawa kecil saat berbicara. "Saya kira tidak demikian. Setiap menteri, setiap anggota parlemen, setiap jenderal, semuanya berpikir begitu," kata Gawain sambil menggertakkan giginya. Klein berhenti dan bersikap seolah-olah dia adalah seorang pejuang keyboard sejati. Dia menjawab dengan mudah dan lancar, "Tidak, mereka hanya mundur dari garis depan medan perang. Mereka masih memiliki kegunaan di tempat lain. Mengapa pertempuran harus dilakukan melawan senjata api? Keduanya dapat digunakan bersama-sama. Saya percaya seseorang yang lebih fleksibel, lebih cepat dalam bertindak, dan lebih tanggap dalam merespons dapat menggunakan senjata api dengan cara yang lebih efektif." Ketika dia melihat mata Gawain tiba-tiba menajam, Klein menjadi puas dan melanjutkan, "Senjata-senjata lainnya juga tidak dihilangkan. Mereka hanya perlu sedikit peningkatan agar lebih mudah dibawa. Kita bisa membentuk pasukan dengan kemampuan manuver yang tinggi. Sebuah kelompok yang dirancang untuk mengepung garis depan dan melancarkan serangan dari belakang musuh dan bertempur sampai ke inti mereka. Dalam serangan kejutan berskala kecil seperti itu, seorang prajurit yang memiliki kemampuan tangan kosong yang luar biasa dan terbiasa dengan berbagai jenis senjata dapat memainkan peran penting. Anda dapat membayangkan pemandangan seperti itu." Klein mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengetahui sedikit tentang segala hal. Ia memadukan dan mencocokkan semua taktik tempur yang dimiliki pasukan khusus di bumi dan menjelaskannya kepada gurunya. Dia tidak yakin kapan napas Gawain menjadi lebih berat. Dia berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun, tampaknya tidak ingin merusak pemandangan yang dibayangkannya. Klein melirik reaksi pria itu. Ia merasa puas saat berdeham dan berkata dengan nada menahan diri, "Guru, apa pendapatmu tentang rencanaku? Apakah ada kemungkinan untuk mewujudkannya?" Tubuh Gawain bergetar seolah baru saja terbangun dari mimpi. Ia menatap mata Klein dalam-dalam dan berkata, "Istirahatmu sangat bermanfaat. Ulangi seluruh rangkaian latihan 10 kali." Klein tampak kebingungan. Tak lama kemudian, ia mulai berlari dan kembali ke dunia nyata. Ia meraung dalam hatinya, 10 set.
Guru, tidak. Aku tidak ingin merayakan selesainya pencernaan ramuan sihir seperti ini. Hei, kamu tidak mendapat inspirasi sama sekali. Melihat Klein berlari ke sisi lain lapangan latihan, Gawain tiba-tiba membuka tangannya yang disilangkan dan menutupi wajahnya dengan satu tangan. Dia memejamkan matanya rapat-rapat dan kerutan di wajahnya tampak dalam dan jelas. Setelah hampir muntah karena kelelahan, Klein mandi, berganti pakaian, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Gawain tanpa suara. Ia naik kereta umum dan pergi. Dia tidak langsung pulang ke rumah, tetapi menuju ke Evil Dragon Bar di dekat pelabuhan. Dia berencana untuk menanyakan harga bahan Beyonder dan membeli barang-barang untuk membuat jimat. Dalam perjalanan, Klein memusatkan perhatiannya pada barang-barang kecil yang dibawanya. Ia memaksa dirinya untuk tetap waspada dan mencapai tujuannya dengan susah payah. Saya perlu menabung 4 pound untuk melunasi sisa utang saya kepada perusahaan detektif. Saya hanya bisa menggunakan 3 pound dan 5 soli malam ini. Ia menyentuh uang kertas di sakunya sebelum meraih tongkatnya dan turun dari kereta. Saat itu, matahari sudah mulai terbenam di balik cakrawala. Semua rumah perlahan-lahan diwarnai dengan cahaya senja. Pertandingan tinju dan adu anjing sudah mulai memanas di Evil Dragon Bar. Setelah melewati ruang biliar dan berbagai ruangan, Klein akhirnya memasuki pasar bawah tanah. Ia menoleh ke kiri dan kanan, namun tak terlihat monster Ademisaul yang selalu aktif di sekitar sana. Bukankah Neil tua mengatakan bahwa Ademisaul berhasil bertahan hidup hanya karena bos bar naga jahat memberinya makan? Klein bertanya pada dirinya sendiri dengan rasa ingin tahu. Sebagai seorang Night Owl, ia tetap waspada terhadap hal-hal seperti itu. Ia mendekati pria kekar yang menjaga pintu dan bertanya, "Di mana Ademisaul?" Pria kekar itu menjawab tanpa senyum, "Aku tidak tahu di mana dia tidur. Dia seperti itu akhir-akhir ini." Dia berbaring menggigil dan meneriakkan, "Mati, mati, semua mayat. Semua orang harus mati." Adegan apa yang dia lihat kali ini? Apa yang membuatnya terpicu? Klein mengernyitkan alisnya sedikit dan menanyakan lebih banyak detail. Dia ingin tahu di mana Ademisaul tidur, tetapi penjaga itu juga tidak tahu. Jika sudah selesai, aku akan mencarinya lewat ramalan untuk mengetahui apa yang telah dialaminya. Setelah memperhatikan hal ini, Klein berjalan menuju salah satu dari 2 ruangan di ujung pasar perdagangan. Menurut Old Neil, ruangan di sebelah kiri adalah untuk pinjaman dan pembayaran kembali. Sedangkan ruangan di sebelah kanan adalah untuk pembelian dan penjualan barang-barang berharga, termasuk bahan-bahan Beyonder. Ketika membuka pintu untuk memasuki ruangan di sebelah kanan, Klein menyadari ada sekat yang memisahkannya menjadi 2 ruang, bagian dalam dan luar. Ada 3 pelanggan lain yang menunggu di luar. Ia menurunkan topi sutranya dan mengantre di belakang ketiga pelanggan. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan dan menopang dirinya dengan tongkat sambil menunggu dalam diam. Tak lama kemudian, pintu sekat itu terbuka dan seorang pelanggan dengan seragam pekerja pelabuhan berwarna abu-abu kebiruan keluar. Ia menundukkan kepalanya dan pergi dengan tergesa-gesa. Klein dengan ringan mengklik geraham kirinya 2 kali dan menatap pria dengan spirit vision. Dia kemudian menatap 3 pelanggan lainnya. Tidak ada yang salah dengan mereka selain penyakit ringan yang biasa diderita orang-orang. Setelah 10 menit lebih, akhirnya tiba gilirannya. Dia membuka pintu dan memasuki ruangan yang diterangi lampu minyak tanah. Ia mengunci pintu dan duduk di kursi yang disediakan untuk pelanggan. Ia menatap lelaki tua yang mengenakan topi hitam di seberangnya. "Saya ingin tahu bahan Beyonder apa saja yang Anda miliki, dan berapa harga jualnya."
Otot pipi orang tua itu kendur dan kerutan di sudut matanya dalam, tetapi tubuhnya tegap. Dia tidak menganggap permintaan Klein aneh karena banyak pelanggan tidak mau memberitahu orang lain apa yang ingin mereka beli sebelum mereka mengonfirmasi bahwa penjual menyediakannya. Umumnya, mereka ingin diperkenalkan dengan semua pilihan. Orang tua itu membalik halaman terbaru buku catatan itu, melirik Klein, dan menyesap anggur madunya sebelum berkata, "Jaringan otak water ghost harganya 3 hingga 15 pound, tergantung pada seberapa utuhnya. Star Crystal, 150 pound per 50 gram. 200 pound untuk satu Queen Bee Grass. 170 pound untuk katak berbintik hitam dewasa. 280 pound untuk Human Face Rose, tetapi hanya ada satu." Klein mengendalikan reaksi emosionalnya. Setelah mendengarkan perkenalan lelaki tua itu, dia terkejut bahwa tempat perdagangan bawah tanah seperti ini memiliki kurang dari 30 bahan beyondel. Saat dia menyentuh uang kertas senilai 7 pound di sakunya dan memikirkan sikap Nona Justice terhadap 1000 pound, dia mendesah, "Sayangnya, tidak ada yang aku inginkan." Tanpa menunggu orang tua itu mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dia segera berbalik untuk membuka pintu dan keluar. Ia kembali ke pasar bawah tanah dan menatap kosong ke sekelilingnya. Ia berdiri di sana beberapa saat dan mendesah sambil tersenyum pahit. "Saya mungkin bos termiskin di antara semua organisasi rahasia." Itu hanya menguatkan tekadnya untuk mendapatkan bahan-bahan secara internal dari Nighthawks atau melalui pertukaran dengan Justice atau The Hangman. Setelah berkeliling pasar gelap 2 kali, Klein memilih dan membeli bahan-bahan untuk membuat jimat, seperti kepingan perak yang belum jadi, bubuk herbal yang dibutuhkan untuk ritual, dan biji alami. Ia menghabiskan total 1 pound dan 15 soli. "Uang simpanan pribadi saya hanya tersisa 5 pound 10 soli. Tidak termasuk pembayaran terakhir kepada detektif, saya masih punya 1 pound 10 soli." Setelah Klein diam-diam menghitung situasi keuangannya, dia merasa tidak berdaya. Tentu saja, dia tahu betul bahwa dia baru bekerja selama lebih dari sebulan. Jika rentang waktu itu diperpanjang menjadi setahun, dia seharusnya bisa menabung lebih dari 100 pound. 2 minggu lagi, aku harus memberitahu Benson dan Melissa bahwa gajiku naik menjadi 3 pound. Kita bisa menyewa pembantu, tapi aku tidak akan punya simpanan uang pribadi lagi. Pikir Klein sambil berjalan menuju pintu keluar pasar bawah tanah. Saat itu, dia melihat Old Neil dengan jubah hitam klasiknya masuk perlahan. "Sudah dapat semuanya?" sapa Neil tua sambil terkekeh. "Ya," jawab Klein terus terang. Neil tua langsung berdecak. "Kau datang pagi sekali. Itu karena aku masih lapar, tapi kamu sudah makan malam." Klein mengobrol santai dengan Neil tua. Setelah beberapa saat, bos Evil Dragon Bar, Swain, masuk dengan seragam perwira angkatan lautnya yang menutupi tubuhnya. Dia mendekati mereka berdua dengan topeng kesungguhan dan merendahkan suaranya. "Saya butuh bantuanmu." "Apa yang terjadi?" Tiba-tiba wajah Neil tua berubah serius, dan Klein tak dapat menahan perasaan teriris hatinya. Rambut coklat Swain berantakan, dan ada bau alkohol yang kuat dalam napasnya. Dia menjawab dengan suara rendah, "Seorang anggota Mandated Punishers kehilangan kendali di dekat sini. Kita harus menghabisinya sebelum dia melukai rakyat jelata manapun." Penguasa misteri bab 129, pengamuk. Kehilangan kendali, jantung Klein berdegup kencang saat ia hampir melontarkan pertanyaannya. Meskipun Dun dan Old Neil sering menekankan kemungkinan kehilangan kendali dan bahaya yang ditimbulkannya, ini adalah pertama kalinya dia mengalami kejadian seperti itu. Dia merasa sedikit ngeri, sedikit tersesat, sedikit takut, dan sedikit sedih.
Dia merasakan emosi yang sangat campur aduk. Di antara kasus-kasus yang harus kami tangani setiap tahun, seperempatnya adalah akibat dari Beyonders yang kehilangan kendali. Dan di antara seperempat kasus tersebut, sebagian besar dari mereka adalah rekan satu tim kami. Kata-kata Dun terlintas di benak Klein, memperlambat reaksinya. Neil tua, yang telah mengalami banyak kejadian seperti ini, langsung bertanya, "Di mana Rampager? Apa yang perlu kami lakukan?" Klein terkejut mendengar ini. Ia percaya bahwa personel yang setengah pensiun dan licik seperti Old Neil akan mencari alasan untuk menolak permintaan Swain atau memeras sejumlah besar uang sebagai imbalan atas bantuannya. Klein tidak pernah berharap Old Neil akan berpartisipasi tanpa ragu-ragu, tidak peduli dengan perbedaan antara Nighthawks dan Mandated Punishers. Klein tiba-tiba mengerti sesuatu saat melihat ke arah Old Neil yang serius. Tidak masalah apakah mereka Nighthawks, Mandated Punishers, atau Machinery Heavy Mine. Tujuan mereka adalah menghentikan kekuatan supranatural untuk menyakiti orang yang tidak bersalah dan menjaga perdamaian dan stabilitas di Tingen. Jika mereka dihadapkan dengan situasi yang berbahaya dan mendesak, rasa tanggung jawab mereka akan mendorong mereka untuk membantu tanpa ragu-ragu. Swain menjawab dengan singkat, "Jadilah pendukungku." Dia tidak menjelaskan mengapa orang itu kehilangan kendali atau di mana Rampager berada. Sebaliknya, dia berjalan cepat menuju pintu keluar. Mantan Kapten Mandated Punishers ini jelas seorang pecandu alkohol tua, tetapi Klein menyadari bahwa ia tidak dapat mengimbangi kecepatan pria itu. Ia harus berlari kecil untuk memastikan bahwa ia tidak tertinggal. Dia menoleh untuk melihat Neil tua, hanya untuk melihat si pembongkar misterius tua itu mulai berlari. Ketiganya tidak mempedulikan tatapan para penjaga yang sedang berjalan ke sana. Salah satu dari mereka mengenakan seragam angkatan laut tua yang menutupi tubuhnya, yang lain mengenakan jubah klasik berwarna gelap, dan yang lainnya mengenakan jaket anti angin hitam. Mereka keluar dari ruang biliar dan masuk ke Evil Dragon Bar. Para pelanggan yang sedang minum mengalihkan pandangan mereka dari kompetisi memancing tikus ke Klein dan kawan-kawan. Apakah itu Bos Swain? Kemana dia pergi terburu-buru seperti itu? Apakah ada yang gagal membayar pinjamannya? Di tengah bisikan-bisikan pelan, beberapa pelanggan kembali memfokuskan perhatian mereka ke kandang. Mereka kembali membuat keributan, melampiaskan stres hari itu. Namun, beberapa pelanggan yang lebih tanggap merasakan sedikit kegelisahan. Ketuk, ketuk, ketuk. Klein, Old Neil, dan Swain berlari menyeberang jalan dan memasuki distrik pelabuhan. Di atas kapal itu, Swain memperlambat lajunya dan menunjuk ke sebuah kapal kargo yang tidak jauh dari situ. Dua Mandated Punishers sedang mengitari Rampager, mencegahnya memasuki Sungai Tusok. "Bantu aku memengaruhinya dan mengendalikannya. Serahkan sisanya padaku." Neil tua terengah-engah dan berkata, "Baiklah, tapi kau harus memberiku waktu sebentar." Waktu sebentar untuk memulihkan diri." Swain mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia menyerbu ke kapal dan ikut bertarung. Setelah mendengar suara pertempuran di kapal, Neil tua menatap Klein yang agak gugup. Dia mengeluarkan sepotong perak seukuran telapak tangan bayi dari saku tersembunyi di dekat pinggangnya. Dia kemudian memberikan perak itu kepada Klein dan berkata, "Jimat tidur." Mantra untuk mengaktifkan jimat ini adalah frasa Evernight dalam bahasa Hermes kuno. Setelah kamu menyelesaikan mantranya, masukkan spiritualitasmu ke dalam jimat itu dan kemudian lemparkan ke target setelah 3 detik. Baiklah, Klein mengulurkan tangannya untuk menerima jimat itu dan merasa tergerak.
Jimat ini diukir dengan mantra Hermes di kedua sisinya, serta simbol-simbol yang sesuai, nomor jalan, dan karakteristik mantranya. Dia tidak perlu mengaktifkan penglihatan rohnya untuk merasakan kekuatan yang dalam dan tenang mengalir di dalam jimat itu. Neil tua berdiri tegak dan mengeluarkan jimat serupa dari saku tersembunyinya dan memegangnya di telapak tangannya. Ia bercanda sambil berjalan menuju kapal kargo. Jangan terlalu gugup, rileks dan pikirkan hal lain. Misalnya, aku meminjamkanmu jimat itu. Jika kau akan menggunakannya, ingatlah untuk membuatkan satu untukku sebagai balasannya. Tentu saja, kau bisa menunggu sampai bulan depan, saat kau menerima kuota bahan baru sebelum melakukannya. Dia benar-benar Neil tua yang berpengalaman. Klein meletakkan jimat itu ke saku kirinya, meraih sarung pistolnya, mengeluarkan revolvernya, dan membetulkan palu dan drumnya. Aku tidak merasa gugup lagi. Dia memegang pistol di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya. Dia menaiki tangga bersama Old Neil dan menaiki kapal kargo. Kapal kargo ini memiliki tanda-tanda usia yang jelas. Meskipun bertenaga uap dan memiliki cerobong asap, kapal ini masih mempertahankan perlengkapan lamanya seperti tiang dan layarnya. Selain itu, hanya permukaannya dan beberapa bagian lainnya yang dilapisi logam, bagian kapal lainnya masih terbuat dari kayu. Saat suara pertempuran semakin keras, Klein dan Old Neil tiba-tiba mendengar suara keras di tengah keributan saat mencari cara untuk memasuki kabin. Kabin kayu itu langsung hancur berkeping-keping, serpihannya beterbangan kemana-mana. Sesosok tubuh jatuh melalui lubang dan menghantam sisi kapal. Klein tidak punya waktu untuk menilai luka-luka pria itu. Pandangannya terfokus pada monster yang menyerbu ke arah lubang itu. Monster itu tingginya lebih dari 1,8 meter dan mengenakan kemeja dan celana panjang compang camping. Pergelangan kakinya ditutupi sisik hijau tua, dan lapisan kulit terbentuk di antara jari-jari tangannya dan kakinya, seolah-olah itu adalah anggota tubuh berselaput dari makhluk air. Kepalanya penuh kerutan, masih belum menyerupai manusia. Sisiknya dilapisi cairan lengket yang terus menetes ke lantai. Mendesis, cairan lengket berwarna hijau tua itu sedikit mengikis dek, meninggalkan bekas yang terlihat jelas. Bam! Swain meninju monster itu dari samping, menyebabkannya terhuyung 2 langkah ke samping. Bam! 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 Bahkan dengan otot-otot luar biasa yang dimiliki Swain, dia jelas kalah dari monster itu. Meskipun pukulan dan tendangannya mengenai, mereka tidak dapat menghancurkan sisiknya dan menyebabkan cedera fisik. Swain sesaat terpuruk dalam kondisi menyedihkan saat dia terhuyung-huyung. Jika bukan karena kemampuan menjaga keseimbangan Swain yang luar biasa dan usaha para mandated Punisher lainnya untuk menembak dan melumpuhkan monster itu, Klein menduga bahwa tetua bermata biru ini akan dipukuli sampai mati oleh monster itu. Buk, buk, buk. Swain mundur beberapa langkah, lalu maju sekali lagi, seperti seekor ngengat yang mendekati api. Tetapi Klein dapat merasakan bahwa dia sedang mengumpulkan sesuatu, menunggu sesuatu. Bam! Swain dikirim untuk mundur, tubuhnya menghalangi pandangan mandated Punisher lainnya. Monster itu mengambil kesempatan ini untuk menyerang ke arah celah itu. Ia ingin melarikan diri dari kapal dan melompat ke sungai Tusok. Melihat kepala monster yang keriput dan lengket itu, Klein mengangkat tangan kanannya dan menarik pelatuknya. Wah, peluru pemburu iblis perak mengenai tubuh monster itu seperti yang diprediksinya. Namun, peluru itu hanya mengenai sisiknya dan gagal menembus tubuhnya sepenuhnya. Monster itu menjerit memekakkan telinga sebelum mengeluarkan kekuatan dengan kakinya dan menerkam Klein. Ketika bau amis menyengat menusuk tubuhnya,
Klein tiba-tiba membungkuk dan berguling ke samping. Dentang, dia merasakan kapal berguncang karena pecahan-pecahan juga menghantamnya. Pada saat yang sama, dia mendengar suara tua namun dalam melantunkan mantra dalam bahasa Hermes kuno, semalam. Klein berguling 2 kali lagi. Dia tidak peduli dengan tongkatnya saat dia mengangkat kepala dan revolvernya dengan panik. Yang dia lihat hanyalah Neil tua yang mengucapkan mantranya dengan tenang, meskipun dia sangat dekat dengan monster itu. Potongan perak itu langsung ditelan oleh api merah tua dan mengeluarkan suara ledakan samar. Kekuatan yang dalam dan tenang menyebar. Monster itu, yang hampir menghancurkan sisi toko, bergoyang. Gerakannya menjadi lamban. Swain menyerbu keluar dari kabin. Ia mendekati makhluk itu dan menarik lengannya, memukul monster itu seperti palu godam. Pukulannya mengenai kepala monster itu. Namun, dia hampir tidak dapat menimbulkan luka, apalagi menyebabkan kerusakan fatal. Namun, Klein dapat merasakan bahwa apapun yang dikumpulkan oleh tetua bermata biru itu akhirnya mencapai puncaknya. Ledakan, monster itu tampaknya pulih. Ia mengayunkan lengannya dan membuat Swain mundur 5 langkah. Setiap langkahnya menyebabkan retakan terbentuk di dek. Melihat monster itu hendak berbalik dan melompat dari kapal kargo, Klein segera mengeluarkan mantra tidur dari sakunya. Setelah itu, dia dengan ahli melafalkan kalimat dalam kitab Hermes kuno, semalam. Tiba-tiba, Klein merasakan liontin perak di tangannya menjadi sedingin es, seolah terbuat dari salju. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menyuntikkan spiritualitasnya ke dalam jimat itu, lalu menarik lengannya ke belakang sebelum melemparkannya ke depan, melemparkan jimat itu ke arah monster itu. Sementara itu, monster ikan dan manusia telah melompat ke udara. Api merah tua menerangi kegelapan di sekitarnya dan ledakan samar itu seperti awal dari tidur karena dengan cepat menyebar keluar. Bam! Monster itu jatuh ke dermaga, menggeliat seperti bola. Monster itu untuk sementara dalam keadaan setengah tertidur. Klein baru saja hendak bergegas ke sisi perahu dan menembak kepala monster itu ketika dia tiba-tiba melihat Swain menyerbu keluar dan melompat. Seragam angkatan lautnya sudah lama hilang. Dia mengubah posturnya di udara, otot-ototnya menegang. Dengan menggunakan persepsi spiritualnya, Klein dapat merasakan sesuatu yang telah ditekan meletus. Swain turun dari langit dan menghantam tubuh monster itu. Ia kemudian menegakkan punggungnya dan mendaratkan tinju yang kuat di kepala monster itu. Retakan, tengkorak monster itu hancur berkeping-keping. Darah merah tua dan otak berwarna abu-abu bercampur cairan lengket berwarna hijau berceceran di tanah. Ini salah satu kemampuan dari Folk of Rage. Klein bergumam pada dirinya sendiri saat dia berdiri di dekat sisi kapal yang rusak. Neil tua memegang lengan kirinya dan mencondongkan tubuh untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Saat itu, Swain berdiri tegak. Ia menatap monster di bawah kakinya yang baru saja kehilangan nyawanya. Dia mengeluarkan botol logam dan membuka tutupnya. Dia minum setengah dari minuman keras itu sebelum memiringkan botol itu, menuangkan sisa minuman keras itu ke atas monster itu. Setelah menyelesaikan ini, Swain tampak seperti telah menua jauh, punggungnya sedikit bungkuk. Neil tua mendesah saat melihat pemandangan di bawah. Ia berbisik kepada Klein, "Aku kenal Mandated Punisher yang kehilangan kendali." Ia telah mengikuti Swain selama hampir 30 tahun, pernah membersihkan hantu air yang telah membunuh orang-orang di pantai. Ia juga menangkap Beyonder jahat yang mencoba melarikan diri melalui sungai Tusok. Dia tidak melanjutkan. Tetapi Klein mengerti apa yang ingin dia katakan.
seorang penjaga yang telah memberikan banyak kontribusi dan membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya akhirnya menjadi monster sendiri. Ini bukan insiden yang berdiri sendiri. Ini adalah kemungkinan hasil yang akan dihadapi banyak anggota Night Hawks, Mandated Punishers, atau Machinery Heavy Mine suatu hari nanti. Penguasa Misteri Bab 130, Pertemuan Rahasia Backlund. Klein menatap Swain yang berdiri di depan mayat monster itu sebelum menoleh ke samping ke arah Mandated Punisher yang sedang membantu rekannya yang setengah sadar untuk berdiri. Klein tiba-tiba merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Hampir mustahil bagi anggota Night Hawks, Mandated Punishers, dan Machinery Heavy Mine untuk dikenal sebagai pahlawan. Hal-hal yang mereka lakukan tidak pernah diketahui publik, tetapi hanya disembunyikan dalam berkas rahasia. Namun, bahaya dan rasa sakit yang mereka alami begitu nyata. Mungkin akan ada hari ketika musuhku akan menjadi salah satu rekan setimku. Klein mendesah pelan. Dia merasakan beban berat yang dipikul oleh semua Night Hawks, Mandated Punishers, dan Machinery Heavy Mine. Pada saat itu, Neil tua mendesah. "Ayo pergi, jangan ganggu mereka." "Baiklah." Klein mengambil tongkatnya. Saat ia melebarkan langkahnya, ia tiba-tiba menyadari bahwa Neil tua masih memegang tangan kirinya. Ia bertanya dengan khawatir, "Apakah kau terluka?" Neil tua terkekeh sebentar sebelum berkata, "Tadi aku tertusuk salah satu pecahan peluru. Kalau aku masih muda, aku pasti bisa menghindarinya. Untungnya, itu hanya luka kecil." Dia menggerakkan tangan kanannya sedikit untuk membiarkan Klein melihat luka kecil yang masih mengeluarkan sedikit darah di punggung tangan kirinya. Setelah dia memastikan bahwa itu bukan masalah besar, Klein berjalan pergi di sepanjang gang sambil mendesah. "Tuan Neil, Anda jauh lebih tenang dari yang saya bayangkan. Meskipun jarak Anda kurang dari 2 meter dari monster itu, Anda masih bisa melantunkan mantra dengan tenang dan menggunakan jimatnya." Meskipun Mandated Punisher yang mengamuk telah melompat ke arah Klein dalam bentuk monster, Old Neil secara fisik sangat dekat dengannya sepanjang waktu. Neil tua tertawa mendengar pujian itu. "Saya Night Hawk yang berpengalaman. Di antara semua hal berbahaya yang pernah saya lakukan, apa yang baru saja terjadi bahkan tidak masuk dalam daftar 10 besar. Suatu kali, ketika saya berpatroli di pemakaman Raphael bersama Dun, saya tidak tahu bahwa ada mayat yang berubah menjadi zombie dan meninggalkan makamnya untuk bersembunyi di balik bayangan pepohonan. Saya melewatinya tanpa menyadarinya sama sekali karena saya sedang mencari tempat tersembunyi. Heh, Anda tahu apa yang saya maksud?" Pada akhirnya, dia melompat ke punggung saya dan mencengkeram leher saya. Klein merasa dicekam ketakutan saat mendengar kenangan itu saat ia menyuarakan tebakannya. "Dan dalam situasi seperti itu, kau masih cukup tenang untuk menggunakan jimat? Atau apakah kau menggunakan mantra yang bisa diucapkan dengan cepat oleh Misteri Prayer?" Neil tua meliriknya dan terkekeh. "Tidak, Dun berhasil menyeret zombie itu ke dalam tidurnya tepat waktu. Aku menceritakan kisah ini kepadamu untuk memberitahumu bahwa, sebagai Night Hawk, kamu tidak hanya harus percaya pada dirimu sendiri, kamu juga harus percaya pada rekan setimmu juga." Klein terdiam beberapa detik. Kemudian, ia menjawab dengan tulus sekaligus bercanda, "Tuan Neil, Anda sangat bijaksana hari ini." Neil tua melompat kecil dan menemukan pijakannya di dermaga. Ia menjawab dengan nada meremehkan, "Itu karena biasanya kau hanya mengetahui sisi paling remeh dari diriku." Mereka berdua meninggalkan pelabuhan dan berjalan menuju Evil Dragon Bar. Klein menyimpan revolvernya, menyingkirkan tongkatnya, dan melepas jaketnya. Di bawah cahaya lampu jalan gas, ia mulai memeriksa apakah ada kerusakan pada jaketnya. "Beruntung sekali,"
hanya ada beberapa serpihan dan satu bagian yang kotor. Dia menyingkirkan serpihan-serpihan itu dan menepuk-nepuk debunya dengan kasar. Kemudian, dia memasangnya kembali. Neil tua menatapnya sambil tersenyum dan meniru nada bicaranya dengan menambahkan dengan santai. Sayang sekali, tidak ada cara untuk menuntut ganti rugi. Klein sempat kehilangan kata-kata. Aku bukan orang seperti itu, tegasnya dalam hati. Saat kereta umum tiba, Klein mengeluarkan arloji saku berbentuk daun anggur peraknya dan membukanya untuk memeriksa waktu. Jika tidak ada yang lain, aku harus pulang, katanya berbalik untuk memberitahu Neil tua. Neil tua mengangguk sedikit dan berkata, nikmati makan malammu di rumah. Kau tidak perlu memikirkan mantra tidur. Aku akan meminta Swain untuk mengganti rugiku. Dia orang kaya, tentu saja, aku tidak akan pergi hari ini. Aku harus mempertimbangkan suasana hatinya. Klein membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia hanya berkata, terima kasih atas kemurahan hatimu. Ia segera menaiki kereta dan kembali ke Daffodil Street. Saat itu sudah lewat pukul 7 malam, dan langit sudah mulai gelap. Klein mengeluarkan kuncinya untuk membuka pintu dan melihat Melissa melepas topi jala ikannya dan menaruhnya di rak pakaian. Dia tersenyum dan mengobrol sebentar. Kamu baru saja kembali? Kemudian, perasaan campur aduk di hatinya tiba-tiba sirna dan ia merasa rileks dan hangat. Ada pelajaran praktik di sekolah hari ini, Melissa menjelaskan dengan serius. Klein mengendus dan mencium aroma makanan. Dia tertegun dan bertanya tanpa sadar, lalu, siapa yang memasak makan malam? Saat dia menyelesaikan kalimatnya, keduanya menjawab pertanyaan itu serempak, Benson. Nada bicara mereka mengandung sedikit rasa waspada. Benson, yang mendengar percakapan mereka, keluar dari dapur. Sambil menyekat tangannya dengan celemek, dia berkata, apa kalian tidak percaya diri dengan masakanku? Aku ingat sebelum Melissa belajar memasak, kalian berdua akan menungguku pulang dan melihatku memasak dengan penuh harap. Sebenarnya, memasak itu sangat mudah. Kalian mau semur daging sapi dengan kentang? Masukkan daging sapi terlebih dahulu, lalu kentang, lalu tambahkan bumbu. Klein dan Melissa bertukar pandang dan tetap diam. Menyingkirkan tongkatnya dan melepas topinya, Klein berbalik dan tersenyum. Menurutku, sudah saatnya untuk mempekerjakan pembantu. Sangat tidak sehat jika tidak makan malam tepat waktu. Tapi aku tidak mau ada orang asing di dekat kita saat kita mengobrol. Itu akan membuatku merasa tidak nyaman, kata Melissa, tanpa sadar mencari alasan untuk menolak. Klein berbicara sambil tersenyum saat dia melepas jaketnya. Saya tidak keberatan. Saat itu, ekspresinya membeku dan dia menghentikan apa yang sedang dia lakukan. Aku hampir saja melepas jaketku. Aku masih punya pistol di ketiakku. Ahem. Dia berdeham dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jangan pedulikan dia. Saat kita sampai di rumah, kita bisa membiarkan pembantu itu beristirahat di kamarnya. Aku yakin tidak ada pembantu yang tidak suka beristirahat. Kita harus mencari pembantu yang mau belajar memasak. Dia tidak ingin menanggung siksaan masakan yang membuatnya bertanya-tanya tentang masa depan. Benson berdiri di dapur dan mengangguk setuju. Jika kami punya waktu, kami bisa pergi ke Tingen Family Servant Assistance Association. Mereka punya banyak pengalaman dan sumber daya di bidang ini. Baiklah, sudah diputuskan. Klein mengabaikan tatapan enggan Melissa. Backlund, Empress Borough, kediaman Viscount Glein. Audrey Hall meninggalkan pesta bersama pembantu pribadinya, Annie. Mereka naik ke lantai 2 dan memasuki kamar tidur yang telah disiapkan Viscount.
Dia melepas gaun glamornya dan sepatu hak dan saringannya perlahan-lahan dengan bantuan Annie. Dia kemudian mengenakan jubah berkerudung hitam yang telah dia persiapkan sebelumnya. Sambil membuka kap mobilnya, Audrey berdiri di depan cermin besar dan memeriksa dirinya sendiri. Dia melihat lebih dari separuh wajahnya tertutup oleh bayangan tudung kepalanya, dan hanya bibir indahnya yang terekspos dengan jelas. Jubah hitam panjang, wajah tersembunyi di balik bayangan, perasaan misterius. Ini adalah sesuatu yang selama ini aku impikan untuk ku kenakan. Audrey berpikir dalam hati dengan gembira. Karena khawatir, dia menambahkan topi lembut berbentuk perahu berwarna biru di balik tudung kepalanya. Dengan jala kotak-kotak halus yang menjuntai ke bawah, fitur wajahnya menjadi semakin tidak jelas. Lumayan, cukup. Audrey memasukkan kakinya ke dalam sepatu bot kulit, menoleh ke samping, dan berkata pada Annie, "Tunggu aku di sini. Siapapun yang datang, jangan buka pintunya." Annie menatapnya tanpa daya dan berkata, "Tapi kamu harus memastikan bahwa perjalananmu tidak memakan waktu lebih dari 1 jam. Kau harus percaya padaku. Aku selalu menepati janjiku di masa lalu." Audrey tersenyum dan mencondongkan tubuhnya ke arah pembantu pribadinya. Dia memeluknya dan mencium pipinya sesuai dengan etika. Kemudian, dia berjalan cepat dan menarik tudung kepalanya. Sambil berbalik, dia keluar dari kamar tidur melalui pintu rahasia. Dia berjalan terus hingga sampai di pintu samping kediaman Viscount. Di sana dia melihat sudah ada kereta kuda yang menunggunya. Glenn berdiri di tengah-tengah bayangan sembari melirik Audrey dan memuji dengan tulus, "Dengan berpakaian seperti ini, kamu sungguh..." "Ya, seperti deskripsi yang sering digunakan Kaisar Roselle, sangat keren." "Terima kasih." Audrey menarik rok imajinernya dan membungkuk dengan anggun. Mereka berdua naik kereta dan meninggalkan villa. Mereka tiba di sebuah rumah sekitar 10 menit jauhnya. Di luar rumah, Audrey melihat Apprentice Forswell dan temannya, Tribunal Sio Derecha, yang baru saja ditemuinya. Rambut coklat Force yang sedikit bergelombang dan matanya yang biru muda menunjukkan kemalasan alami. Dia menunjuk Sio Derecha di sebelahnya dan berkata, "Dia seorang pembujuk yang hebat, mampu membantumu mendapatkan hal-hal yang kamu inginkan." Sio Derecha sedikit lebih pendek, tingginya sekitar 150 cm. Wajahnya lembut, tetapi dia tampak sangat muda dan belum dewasa. Meski rambutnya yang pirang sebahu berantakan dan tak terawat. Dan dia mengenakan pakaian pelatihan ksatria tradisional, dia memiliki ekspresi bermartabat yang tak terlukiskan dan pesona yang meyakinkan. Audrey telah menemuinya beberapa kali. Ia tersenyum tipis dan menyapa, "Nona Sio, bisakah saya mempercayai Anda?" "Kamu tidak perlu khawatir sama sekali." Sio Derecha tersenyum dan memberi isyarat dengan tangannya. Tepat saat dia berjalan mengikuti Audrey dan Viscount Glenn, tiba-tiba mereka mendengar suara keras. Audrey melihat ke arah sumber suara dan melihat sebilah pisau berbentuk segitiga yang berkilauan dengan cahaya dingin telah jatuh di samping kaki Sio Derecha. Audrey dan Sio Derecha saling bertukar pandang, secara bersamaan kehilangan kata-kata. Setelah hampir 20 detik, Sio Derecha segera berjongkok dan mengambil bilah segitiga itu dan menyembunyikannya di tubuhnya. "Kita harus mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagian orang tidak memiliki akal sehat dan mereka tidak mudah diyakinkan," jelas Sio Derecha dengan serius. Audrey mengangguk dan menjawab dengan suara yang jelas, "Aku percaya padamu." Ini alat untuk meyakinkan para bajingan itu agar berbicara kepada kita dengan tenang, imbuh Force sambil menoleh ke arah padang rumput. Keempatnya tidak melanjutkan pembicaraan dan melangkah maju beberapa langkah.
Mereka mengetuk pintu kayu dengan 3 ketukan panjang dan 2 ketukan pendek. Pintu berderit dan terbuka. Perlahan, menggunakan status spektatornya, Audrey melihat ke dalam rumah yang dipenuhi banyak orang yang duduk-duduk secara acak. Mereka menggunakan berbagai metode seperti tudung kepala atau topeng untuk menyembunyikan penampilan mereka. Beberapa bahkan tidak peduli dan memperlihatkan wajah mereka secara terbuka. Hampir seketika, Audrey melihat seorang pria berjubah hitam di sofa satu dudukan. Pria itu juga mengenakan kerudung, menyembunyikan penampilannya di bawah bayangan. Ia menatap semua tamu dalam diam, membuat orang-orang merasa bahwa ia entah bagaimana berada di posisi yang berwibawa. Dia sangat percaya diri, tetapi tatapannya sangat menjijikkan. Tatapannya bergerak naik turun di tubuhku seperti 2 tentakel licin yang ingin merobek pakaianku. Indra perasa Audrey tajam. Dia mengamati dengan saksama dan membuat penilaian dengan tenang, tetapi dia hampir merinding. Force memperkenalkannya, itu Tuan A, seorang Beyonder yang kuat, pemimpin pertemuan rahasia ini. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.